ketemu nih pasal 83. Ya, pasal 83 ingat. Ayat 1, selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain, boleh masuk kan? Yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri, dengan mengajukan permohonan, berarti permohonan intervensi oleh apa nih? Maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara. Oke, clear ya. Pertama itu, yang ke-84-nya itu tentang kerugian kan? Alasan kerugian itu 84. 83. Enggak, itu kan 83 kepentingan. Oke. 84. Ya, kamu harus banyak dengerin, bro. Jangan nyala-nyala dulu. 84-nya. Apabila dalam persidangan seorang kuasa melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya, pemberi kuasa dapat mengajukan sangkalan secara tertulis disertai tuntutan agar tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh pengadilan. Ya, itu yang berarti tentang kerugiannya bukan di situ, kerugian pasalnya lain. Dan nggak apa-apa, nggak usah di ini. Tapi yang jelas gini, saya udah bisa yang itu kan kepentingan tadi ya, intervensi 83 84 ya. Ya, jadi boleh siapa saja punya kepentingan di situ. Nah, kalau di dalam ketentuan pasal 53 ada kerugiannya. Ya, kita nggak usah itu. Nanti aja, tapi catat aja. Jadi ya, ada kerugian dan ada potensi kerugian. Nah, itu nanti dibaca di situ ada di 53 54. Nah, yang ingin saya sampaikan, tapi undang-undangnya bukan itu, yang nanti di selain di situ yang di 2004. Nanti aja, biar kamu concern. Ya. Jadi gini, saya terangin aja gini. Jadi yang kita pertanyakan pada hakim, sekali lagi yang kita pertanyakan pada hakim, kewenangannya kan sedang saya uji. Kewenangannya sedang saya uji. Nah, kewenangan yang sedang saya uji itu ada di dalam surat katunnya si Dirjanahu. Iya, kewenangan yang sedang saya uji, sedang diuji di pengadilan. Itu tidak boleh sebenarnya. Kemudian pihak yang kewenangannya sedang diuji itu masuk di dalam gitu. Berarti ada kepentingan. Ya ada kepentingan, tapi ini kan lebih pada ke bukan kepada mereka. Nah, bukan pada mereka. Kalau mereka ini kan sudah expired, saya kan tetap konsisten bahwa mereka sesuai pasal 16 angka 10 huruf C sudah berakhir. Nah, itu nanti yang akan saya perdebatkan di dalam dengan hakim. Sehingga akan supaya ini nggak liar di media sosial, saling menuduh, saling ini, makanya saya kan tidak pernah mau jawab. Kenapa saya nggak pernah mau jawab? Karena saya ini menghormati betul yang namanya pendapat orang lain. Ya, tidak boleh kita merasa paling benar, walaupun ada tuduhan, wah ini WH ini cara berpikirnya ini menggiring, ini merasa paling benar. Yaitu menggambarkan dia sendiri, bukan menggambarkan saya, kan gitu. Saya menghormati namanya Rechtsstaat. Rechtsstaat itu negara hukum. Jadi kita itu harus memahami, mengerti bahwa negara ini panglimanya itu hukum. Dan konstitusional. Di pasal 1 ayat 3. Nah, konstitusional negara hukum ini selain di pasal 1 ayat 3 diserahkan kepada siapa? Konstitusional ini atribusinya diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada hakim. Dan hakim sendiri ini konstitusional sebagai panglima hukum kita itu ada di pasal 24 Undang-Undang Dasar 45. Harus paham nih supaya teman-teman ini tidak mudah menjustifikasi, tidak mudah memberikan tulisan-tulisan yang bersifat pengakuan terhadap diri sendiri. Karena kalau kita mengakui aku ini pendapatku itu, ya itu hak mereka. Tapi saya secara pribadi tidak pernah mengajarkan mahasiswa saya pendapat saya ini enggak. Kita mukholid, bukan mustahid. Ya, mukholid itu kita terbatas, kemampuan kita masih dalam tataran di mukholid. Belum pada tataran mustahid ya.
Itu yang harus pahami. Nah, gini bro, kalau kita bicara tentang atribusi dari panglima hukum tadi, hakim tadi, maka saya menghormati itu semua nanti ada di putusan hakim. Nah, itu adalah bisa kamu baca di Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Nah, perubahan dari itu ada ketentuan perubahan dari Undang-Undang 4 2004, Undang-Undang Kehakiman. Itu tidak hanya TUN, meliputi PN, TUN, pengadilan militer, pengadilan khusus dan sebagainya, semua dia ada diatur di situ. Inilah ketentuannya. Nah, oleh karenanya, mengapa saya tidak juga ikut campur urusan yang politik, walaupun saya ini tenaga ahli di DPR, saya nggak mengikuti. Kalau dulu saya mengikuti yang pertama, yang dulu, yang P24 ke DPR, itu dengan pendapat yang dulu itu tujuannya adalah untuk masih dalam konteks perdamaian, bukan mengadu. Oh, istilah kan arahnya dulu perdamaian, bukan mengadu. Kita kan pernah juga waktu saya masih jabat ketua Pengwil, bareng-bareng kita kan ke DPR, ke Komisi 3 juga, ke DPD, ke ini. Kita waktu itu karena rakyat ada masalah kayak gini, kita sampaikan ke DPR, ini penyelesaiannya gimana, itu bukan mengadu. Kalau kemarin yang saya lihat, rekan-rekan yang dipanggil ke yang diundang saya, mohon maaf sekali lagi, yang diundang ke Komisi 3 RDP ya, Komisi 3 itu saya nggak mengerti konteksnya apa, anunya apa, kan itu saya nggak ngerti. Tapi pada dasarnya saya menghormati hak mereka di situ dan sebagainya. Cuman kalau mau mengadu, ya, karena saya dengarkan dari hasil wawancara itu, ya tentu sebagai akademis ya, ini bukan sebagai orang per orang, ini sebagai akademis saya menilai kurang tepat, kurang tepat karena ada suatu bentuk aduan untuk mencabut untuk ini. Nah, ini intervensi yang menurut saya kekuasaan. Jadi beda. Kalau tadi PP ini tuh pihak interven dalam suatu kasus pengadilan, kalau ini intervensi, memanfaatkan kekuasaan untuk intervensi. Berbeda. Beda dengan yang dulu loh, yang pertama kali saya datang itu tidak ada tuntutan, tidak ada tuntutan. Ini Rechtsstaat, negara hukum. Jadi tapi saya bukan menyalahkan. Saya sebagai akademisi menilai kurang tepat kalau tuntutan itu disampaikan di Komisi 3 di politik. Nanti jadinya intervensi politik. Kan gitu. Mengarah ke sana. Iya, saya walaupun berseberangan dengan Pak Cahyo, saya menghormati beliau sebagai dirjen, makanya saya lewat TUN. Saya nggak mau mengintervensi dengan kekuasaan gitu. Nanti terjadi yang namanya gini, bias atau kekuatan yang power yang abuse of power itu kekuatan yang bias, yang menurut saya kurang tepat sebagai akademisi ya ini. Karena apa? Karena apapun yang ditempuh mereka di ranah politik itu tidak bisa mengalahkan hukum. Kalau misalkan gini, sorry ya, kalau yang ditempuh mereka di ranah politik ini nanti kemudian tidak seirama dengan putusan hakim yang ditun, saya tidak berharap tidak berharap kalah, karena sudah jelas persoalannya. Ya, saya yakin hakim mesti paham, sudah jelas persoalannya. Ya. Nah, saya tetap berharap hakim bisa secara bijak, dan saya tahu betul hakim ini moga-moga menjadi keberuntungan saya, karena hakim ini orang yang bersih gitu. Orang yang bersih, orang yang
berintegritas lurus ini. Hakim yang mimpin kasus saya ini kebetulan walau alam miswab ini sepertinya sangat kalau dari track recordnya yang saya lihat itu sangat menguntungkan bagi saya mungkin. Karena ini anti suap, anti ini. Jadi ini dia di jalurnya aja. Ya, orangnya integritasnya tinggi. Jadi bahkan menurut saya hakim ini sudah layak lah kalau untuk naik ke MA gitu. Ya kan sehabis kan biasanya gitu. Kita nggak usah bicara soal itu, nggak usah melebar.